Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu apa nih? Ibu mau nanya dong, buat kisah di bulan Ramadan ini, kisah Nabi yang penuh berkah itu apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Emang tadi lir-lir habis dari mana? Jadi kita habis buka-buka buku nih Bu. Kita lihat-lihat kisah-kisah Nabi, tapi kita tuh bingung. Penasaran. Ya sebenarnya berkah yang inti yang kita bisa ambil dari kisah-kisah itu apa aja sih Bu? Iya, Gitu. baik ya. Jadi anak-anak semuanya sebenarnya bulan Ramadan itu memang bulan penuh keberkahan, ya. Banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Nah, mungkin kita mencoba untuk flashback ke belakang ya, Naya, mengenai kisah Rasul, apa saja sih yang terjadi dengan pengalaman Rasul di bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang pernah tahu nggak kalau Rasulullah pernah menerima wahyu pertama di Gua Hira? Oh, pernah dengar Ibu? Pernah ya? Pernah ya? Oke, Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira itu ternyata di bulan Ramadan. Betul, ya. Nah, Quran surat yang diturunkan surat apa, Nak? Apa sih Al- rata ya? Oh iya Bu. Al-Alaq 1 sampai 5. Oh iya. Betul, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sedang bersemedi di Gua Hira di bulan Ramadan. Masya Allah. Ayat itu mengandung perintah ya, untuk kita semua. Sebenarnya karena ayat itu diturunkan di bulan Ramadan mengindikasikan kepada kita sebenarnya bukan hanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tapi kalau kita lihat isi dari ayatnya adalah ternyata ada kalimat 'allamal insana ma lam ya'lam yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Berarti di sini ada kewajiban yang harus kita lakukan selain kita berpuasa di bulan Ramadan adalah belajar dengan giat. Nah, itu yang pertama. Nah, ya. Nah, jadi Rasulullah menerima wahyu yang pertama di bulan Ramadan. Kalau kita flashback kisahnya, memang kondisinya waktu itu gemeteran ya, Nak, ya. Gemeteran sampai diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah, gitu ya. Sampai ternyata Rasulullah mendapatkan pesan bahwasanya engkau adalah seorang Rasul pilihan Allah. Dan pesan yang terkandung di dalamnya adalah kita semua selain untuk taat kepada Allah, kemudian karena di bulan Ramadan kita harus berpuasa Ramadan, selain itu juga kita harus mencari ilmu dengan giat. Itu yang pertama. Nah, anak-anak, yang kedua adalah peristiwa Perang Badar. Ternyata Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan juga, dengan kondisi umat muslim yang ketika itu menahan haus dan lapar, tapi peperangan tetap terjadi. Nah, jumlah kaum muslimin ketika itu sekitar 313 orang, sedangkan orang-orang kafir Quraisy totalnya 1000 orang. Coba, kalau perbandingan berarti sekitar 1 banding 3. Tapi dengan ketakwaan yang dimiliki oleh orang-orang pengikut Rasulullah ketika itu, ternyata Allah mengirimkan bala bantuan berupa malaikat yang ketika itu ikut berperang. Hingga akhirnya apa? Perang Badar itu bisa dimenangkan oleh orang-orang muslim. Masya Allah. Ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kalian tahu atau sempat dengar yang namanya Fathul Makkah? Kamu tahu nggak Reta? Kayaknya belum deh. Belum ya, oke. Fathul Makkah itu adalah peristiwa penaklukan kota Mekah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kan berdakwah di Mekah. Tapi ternyata oleh penduduk Mekah itu banyak yang tidak beriman. Bahkan Rasulullah diusir ya dari Mekah. Hingga akhirnya Rasulullah ketika itu ingin mencari tempat persinggahan. Di mana ya? Ketika itu Rasulullah berpikir, oh ya, ke Taif aja ya. Ternyata setelah sampai di Taif, Rasulullah kena fitnah. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu dilempari batu hingga kakinya terkena batu dan berdarah-darah. Kejam banget ya. Iya, memang itu adalah taktik dari orang-orang Quraisy untuk menghancurkan Islam. Jadi mereka tuh nggak mau Islam itu bisa tersebar luas. Nah, tapi ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah secara berangsur-angsur.
Nah, ternyata penduduk Madinah sangat cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Mereka menerima kedatangan Rasul, menyambut dengan hangat, dan akhirnya dakwah Rasul itu bisa berhasil di Madinah. Nah, setelah Rasulullah dakwah di Madinah, beliau mengumpulkan para pengikutnya, dan ketika sudah merasa cukup nih pengikut dari Rasulullah, ketika itu Rasulullah balik lagi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah datang ke Mekah untuk melakukan penaklukan, jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah itu sebanyak 10.000 orang. Wah, banyak banget. Banyak ya, Masya Allah. Madinah ini mendukung sekali ya untuk dakwahnya Rasul. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung mengepung Mekah, kemudian Rasulullah melakukan kekerasan gitu ya, atau Rasulullah melakukan pengepungan, kemudian ditawan orang-orang Mekahnya, atau seperti apa? Ada yang tahu nggak? Belum, kita belum tahu. Nah, Iya. apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, kalau secara logika kan kalau umpama kita menyerang, itu pasti ya ada yang namanya kekerasan, gitu ya, bunuh membunuh, gitu ya, kemudian sandra menyandra, gitu ya. Nah, tapi tidak yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bawa pasukan sebanyak 10.000 orang, itu Rasulullah mengepung kota Mekah dari utara, selatan, barat, dan timur, tapi Rasulullah mengepungnya dengan cara kasih sayang. Tidak ada perpecahan di sana. Ya. Jadi ketika Rasulullah datang dengan membawa pasukan yang banyak, kaum kafir Quraisy ternyata ketika itu hatinya jadi ciut. Ya. Nah, ketika hati mereka menjadi ciut, Rasulullah memahami. Gitu ya. Akhirnya Rasulullah tidak melakukan yang namanya peperangan, tapi cukup ditaklukkan dengan kedatangan orang-orang dari Madinah menuju Mekah. Nah, di sini berarti peperangan itu dalam artian ya, peperangan itu tidak hanya dalam bentuk kekerasan. Peperangan itu ternyata bisa dalam bentuk kasih sayang. Dalam penaklukan ternyata bisa dilakukan dengan tanpa adanya peperangan. Itulah Rasulullah. Akhlaknya luar biasa. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Telah ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah sifat yang lemah lembut. Masya Allah, kalau kita mungkin kalau udah kesel sama orang ya nggak bisa ya, Emosional ya, Bu ya. Masya Allah. Tapi begitulah Rasulullah mencontohkan kepada kita semua, luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, ternyata di bulan Ramadan Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan di antara orang-orang yang lainnya. Betul, ketika datang bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah apa? Berbagi dengan orang-orang yang lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, berarti ini mengindikasikan kepada kita semua untuk mencontoh beliau, bahwasanya ketika bulan Ramadan datang, kita nggak boleh tuh serakah. Kalau umpama kita punya banyak uang, ketika buka puasa kita beli ini, beli itu, gitu ya, semua dibeli, tapi yang dimakan cuma sedikit ya, banyak membazirnya, ya, lapar mata, betul ya. Yang dicontohkan Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah hanya berbuka dengan air dan juga kurma. Nah, ketika Rasulullah memiliki hal yang lebih, itu makanan yang lebih, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berbagi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu jadi kisah Rasulullah dan juga keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Nah, yuk sekarang kita mencontoh Rasulullah seperti apa. Rasulullah tuh keren banget ya. Keren banget ya, Masya Allah, beliau adalah teladan kita ya. Jangan sampai kita itu keluar ya dari apa yang sudah dicontohkan gitu oleh Rasulullah. Nah, itu ya. Bulan Ramadan ini mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat. Ya. Kalau umpama kita mau pelajari juga kisah-kisah para nabi terdahulu, bagaimana dalam menjalani Ramadan gitu ya, atau para sahabat-sahabat terdahulu untuk menguatkan keimanan kita. Oke, itu ya. Jadi terjawab pertanyaan yang tadi? Terjawab banget. Terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata baik banget ya Bu berkah-berkahnya. Tuh. Ya, mudah-mudahan kita juga kebagian berkahnya ya. Amin. Oke, yuk kita sholat asar sekarang. Iya Bu, udah jamnya ini. Iya, ayo. Iya.